Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya. Ini kuliah pertama metodologi penelitian matematika ya. Ini karena kurikulum baru, kemarin si pejarnya masih belum bisa ditarik. Jadi biasanya hari pertama itu langsung ada kuis lihat si pejar gitu ya. Nah, tapi karena ini belum bisa, rupanya entry-nya belum komplit gitu ya. Biasanya kurikulum itu kalau entry-nya belum komplit, belum bisa diarahkan ke si pejar. Kebetulan S2, S3 kurikulumnya baru, jadi apply tahun ini ya. Jadi Anda menikmati kurikulum yang baru, yaitu SKS-nya semakin banyak ya, dibandingkan dengan yang angkatan sebelumnya. Nah, tapi masih memungkinkan kalau Anda misalnya bekerja cepat, mungkin juga masih bisa selesai 3 semester ya. Karena banyaknya mata kuliah nggak terlalu beda jauh, cuma SKS-nya aja yang ditingkatkan gitu ya. Nah ini untuk memantapkan aja ya. Nah strateginya bagaimana? Nah biasanya ini ya, S2 itu pengaruh besar adalah publikasi. Walaupun tesis Anda selesai, kalau publikasinya belum boleh ujian kan. Nah makanya strateginya adalah di semester 1 ini, di mata kuliah metodologi penelitian, Anda harus sudah fix nanti ya, topik penelitiannya. Agar nyambung, harapan saya nanti ya, ini sebagai pengelola mata kuliah metodologi penelitian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, Anda nanti sudah mulai menghubungi calon pembimbing gitu ya. Nah nanti ya nggak harus minggu pertama Anda belum kenal gitu ya. Nah mungkin kedua, ketiga, keempat gitu ya. Harapannya apa? Karena mata kuliah metodologi penelitian ini nanti nyambung dengan mata kuliah pengembangan proposal tesis semester kedua. Nah pengembangan proposal tesis itu Anda sudah berdampingan dengan pembimbing. Nah kalau sejak awal Anda tidak sepengetahuan dengan calon pembimbing, walaupun nanti pembimbing kan ditetapkan pada akhir semester pertama ya. Nah, kalau Anda tidak komunikasi, ada kemungkinan nanti setelah ditetapkan pembimbing bisa berubah topik ya. Nah, kalau berubah topik, itu bisa mulai awal lagi ya. Jadi pekerjaan Anda yang 1 semester itu bisa dikatakan sia-sia gitu ya. Nah, pengalaman saya yang lalu itu, Anda sekarang nanti mulai penjajakan, calon pembimbingnya kira-kira siapa, Anda kan sesuai dengan minat Anda gitu ya. Nanti pada saat mau penentuan pembimbing, nanti Anda mengusulkan kepada Kaprodi ya, dengan alasan bahwa Anda sudah berkonsultasi dengan beliau tentang topik penelitian ya. Nah ini saya lihat tidak semuanya dari sini ya, ini ya kalau yang dari sini mulai kelihatan pemetaannya biasanya ya. Nah kebetulan di sini peminatannya cukup banyak ya, ada aljabar, analisis, kemudian graf kombinatorika, kemudian applied ya, terapan, kemudian statistika. Nah itu berdasarkan yang saya amati selama ini, itu semuanya accepted ya, dan ada Bapak Ibu dosen yang berkecimpung di bidang itu ya. Tapi kemarin yang paling banyak itu adalah statistik, graf, dan aljabar ya. Yang paling nanti Anda bisa eksplor contoh-contoh tesis yang sudah muncul nanti. Mudah-mudahan kumpulan saya masih ada, nanti bisa saya berikan linknya ya, biar yang ada di saya, jadi nggak semuanya ada gitu ya, nanti yang selama ini ada. Ya mungkin yang ada di saya itu bisa jadi waktu itu pembimbingnya saya, atau pengujinya saya, atau yang mungkin berkomunikasi dengan saya. Atau bisa juga nanti pas ketemu pembimbing yang lain bisa saya mintakan. Nah itu nanti. Oke, untuk mata kuliah ini Anda sudah punya gambaran kira-kira apa yang menjadi apa istilahnya target utama gitu ya. Kalau kita masuk
belajar sesuatu, ya, terutama mata kuliah, tentu kita harus tahu apa yang jadi goal utamanya, ya. Nah, tidak hanya sekedar pengetahuan kan, ya. Jadi ada yang sudah tahu kira-kira apa yang diharapkan muncul atau diharapkan ada hasil dari mata kuliah ini? Nah, yang pertama jelas tentang pengetahuan matematika dan penelitiannya, itu ya, bagaimana itu, satu, itu pengetahuannya, ya. Kemudian dari skillnya, ya, skillnya Anda nanti mau terampil, ya, terampil melakukan tahapan-tahapan penelitian matematika, mulai dari mencari permasalahan, kemudian merencanakan, melaksanakan sampai dengan pelaporannya, ya. Nanti harus tahu itu dulu, ya, skillnya. Tapi yang kita kerjakan di mata kuliah ini fokusnya adalah di dua yang awal, yaitu, ya, yang mencari permasalahan dan membuat perencanaan. Nanti sisanya di mata-mata kuliah berikutnya, ya, sampai dengan tesis, sampai dengan publikasi, itu adalah pelaporan, yaitu. Oleh karena itu, kita nanti selain pengetahuan tentang matematika dan penelitian matematika, target yang harus kita penuhi adalah Anda nanti di akhir mata kuliah ini Anda sudah mendapatkan proposal, ya. Jadi draft, istilahnya saya mengatakan draft proposal tesis yang nanti akan dilanjutkan di mata kuliah pengembangan proposal tesis pada semester kedua. Itu akan dibedah lagi dengan dosen pembimbing dan pendamping, dengan dosen pembimbing dan pembimbing mata kuliah. Nanti itu semester kedua itu sudah lengkap Anda. Biasanya pembimbing adalah 2 orang, gitu ya, kalau tesis. Kemudian nanti pembina mata kuliahnya bisa 1 atau 2, gitu ya. Dan nanti lebih banyak pada diskusi, presentasi, ya. Di mata kuliah ini juga nanti teorinya nggak banyak, ya, paling di awal-awal. Nanti terus kemudian kita akan bekerja mulai dari bagaimana mencari permasalahan, kemudian membuat pertanyaan, merumuskan permasalahan penelitian, sampai menulis pendahuluan, menulis tentang kajian literatur, sampai membuat metodologi penelitiannya, ya. Nah, itu metode penelitiannya. Sampai di situ target kita selesai nanti, ya. Nah, itu nanti di akhir, ya. Nah, biasanya ya lebih banyak Anda yang bekerja, ya. Saya mendampingi, ya, karena itu. Mungkin di awal-awal aja nanti teorinya saya berikan beberapa, gitu, ya. Terus Anda bekerja. Oke. Nah, kalau saya mungkin terawang dulu, gitu, ya. Atau ini gambaran kasar. Nah, adakah yang berminat di aljabar? Ada? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Ini kan baru berubah di tengah, nggak apa-apa. Kemarin ada yang sudah hampir jadi proposal berubah pikiran, gitu, ya. Nah, 1, 2, lumayan. 3, oh 3. Oke, 3. Analisis 1. Loh, ini kok 2? Ini saya minta yang utama dulu, ya, 1 saja. Nah, 1 dulu, ya. Ini nanti perkara di awal itu Anda jangan membuat lebih dari 1 dulu, gitu, ya. Kalau nggak nyaman, merasa nggak enak, baru ganti, gitu, ya. Jangan dikerjakan semua, nggak selesai nanti, ya. Nah, biasanya analisis 1 saja. Statistik, loh, ini minat semua ini, ya. 1, 2, ya, 2, saya hitung 2. Nah, graf 1. Dulu S1-nya graf. Ya. Nah, biasanya di sini, gitu, ya. Biasanya bimbingannya Bu Desi dan Pak Pur. Dari sini sering S2 dilanjutkan, gitu, ya. Karena graf itu biasanya dari S1 memang permasalahannya sudah cukup bagus, gitu, ya, bisa diteruskan. Kemudian statistik, terapan ada. Ya, biasanya penerapan di sini kebanyakan pemodelan, gitu, ya. Modeling, gitu, ya. Oke, hampir merata, ya. Di sini hampir merata. Nah, ini kalau meratain nanti yang susah kaprodi, ya. Waktu masuk semester 2 bingung ngatur mata kuliah peminatannya, gitu, ya. Karena peminatan itu sekarang tidak dikelompokkan konsentrasi gitu, tapi nanti disesuaikan dengan keperluan tesisnya, gitu, ya. Jadi nanti waktu mau masuk mata kuliah pilihan
Dan nanti Kaprodi akan menjaring mata kuliah mana yang harus Anda minati gitu ya. Kalau semester sebelumnya kalau kurikulum sebelumnya kan memang dikelompokkan ya, ada konsentrasi apa, tapi itu terlalu kaku memang ya. Nanti kalau itu terlalu kaku, nanti kalau mahasiswa berubah pikiran agak susah gitu ya. Nah, makanya sekarang di kurikulum yang baru, mata kuliah pilihan dibuat fleksibel, tergantung kebutuhan gitu ya. Karena ada kemungkinan orang yang mengambil graf pun perlu mata kuliah aljabar misalnya. Kebetulan topiknya algebraic graph misalnya ya. Nah, itu kan sekarang lagi tren juga algebraic graph itu ya. Karena merumuskan graf dengan motivasi aljabar itu cukup banyak juga. Nah, tidak menutup kemungkinan yang ngambil terapan pun perlu aljabar linier misalnya kan ya. Yang statistik mungkin juga perlu aljabar linier. Nah, ini lintas ini jadi lebih mudah ya. Nanti akan dijaring oleh. Nah, jadi nanti buku-bukunya sebenarnya kalau si pejarnya sudah oke, semuanya sudah saya cantumkan di si pejar ya. Link untuk masuk ke tesis, link untuk pustaka dan macam-macam. Tapi nggak masalah, mungkin hanya sepekan ini ya karena operatornya itu kemarin terjeda ya ngentri kurikulum terus kejeda urusan syakat ini ya yang untuk pemrograman mata kuliah ini harus didahulukan gitu ya. Yang penting masuk dulu ya. Nah, yang nanti diselesaikan kalau sudah masuk. Jadi kemarin hampir semua mata kuliah yang kurikulum baru belum bisa dibuat cipejarnya karena komponennya belum komplit ya. Hanya bisa muncul di siakat. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Mungkin kebayang apa, terus kemudian perlu konfirmasi mata kuliah ini. Saya nggak ingin Anda mungkin nanti salah membayangkan. Kan orang itu kadang-kadang membayangkan sesuatu, tapi sebenarnya bukan itu gitu loh ya. Nah, dikonfirmasi aja sekarang ya. Oke, Anda sudah menerima kurikulumnya kan? Anda sudah dapat kurikulum? Loh, waktu PPKKMB? Belum fix. Ini artinya seperti Anda ini apa? Olahraga buta gitu ya, pemain yang nggak tahu. Mungkin agak sini aja ya. Situ panas nih. Pagi-pagi udah panas. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya kurikulum ya, kemarin mungkin karena belum disahkan jadi mungkin, tapi tersampaikan kan ya struktur kurikulumnya ya, harusnya tersampaikan oleh Pak Kaprodi gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi kalau Anda mau kuliah itu bisa membaca silabus ya. Silabus itu sudah ada di kurikulum. Sudah ada yang pernah baca silabusnya? Belum ya. Nah, mudah-mudahan bisa kebaca di sini ya. Nanti sebenarnya kalau siakatnya, di siakat memang belum lengkap ya, karena di siakat belum lengkap, akhirnya si pejarnya belum bisa. Sebenarnya kalau di siakatnya sudah komplit, RPS itu sebenarnya bisa di-download dari siakat ya. Jadi di mata kuliah itu di aksinya itu ada yang ngambil RPS itu ya, nanti akan terprint dalam bentuk PDF. Tapi ini kalau kurikulum baru memang belum lengkap, jadi belum saya cek dulu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan, permasalahan dengan administrasi sudah nggak ada masalah, termasuk name itu sudah jalan ya, login Anda maksudnya jalan ya. Jadi untuk masuk WiFi, masuk siakat, masuk aplikasi semuanya ada di UM itu. Pertama yang dicek itu ya, jangan sampai nanti waktu dibutuhkan sudah bingung harus login ya. Kemudian nanti sebelum dipakai, profil-profil Anda harus disempurnakan ya. Profil di Zakat, satu, profil di Sipejar. Sudah pernah masuk Sipejar? Sudah bisa masuk? Profilnya sudah dibenahi? Nah, nggak bisa? Loh. Kalau profil bisa, profil itu misalnya melengkapi identitas macam-macam ya, termasuk
email, kalau Anda sudah dapat emailnya UM, sudah dapat email UM yang student itu, nah sebaiknya email-email yang dipakai komunikasi itu ya, karena biasanya untuk connect terhadap sesuatu itu kalau menggunakan email umum biasanya agak susah gitu ya. Contohnya kalau yang ada di Google Drive ya, kebanyakan ya, itu kan dosen menggunakan Google Drive yang di UM kebanyakan. Nah itu kalau aksesnya akan gampang biasanya kalau sesama ya, yang akun sejenis satu instansi gitu ya. Nah itu termasuk itu. Nanti mungkin hal yang juga seperti itu. Nah itu akan memudahkan. Jadi nanti kalau di si pecar Anda masih emailnya misalnya bukan email UM, mungkin bisa diganti gitu ya. Dan seterusnya itu untuk mempermudah komunikasi. Nah. Oke, saya cek dulu di siakatnya. Abdillah Fatwa Sandi Mahardika, namanya panjang. Dulu S1-nya dari UB ya. UB. Kemudian dulu waktu S1 penelitian tentang apa? Saya waktu itu matematika sama ekonomi. Oh, seperti ekonometri atau aktuaria di bidang mana? Aktuaria. Kenapa kok nggak malah ngambil aktuaria aja? Nanggung. Kan ada prodi aktuaria juga ya di sana. Ya. Dulu kalau boleh apa kira-kira judulnya? Ini Pak, untuk prediksi. Oh, berarti semacam forecast ya. Prediksi menggunakan apa? Menggunakan kalau kemarin itu saya Waduh. Nanti curigai jangan-jangan nggak buat sendiri nih. Rupanya mau ganti setir ini, jadi dilupakan. Oke, ya pokoknya sekitar matematika ekonomi ya. Oke. Nanti berikutnya tadi mau ngambil apa? Terapan pemodelan ya. Pemodelan. Ini perlu saya data awal ya. Makasih informasinya. Fadilatul Amalia dari UM ya. Di Kalimantan. Kalimantan. Tanjung Pura. Tanjung Pura. Jauh ya. Kenapa kok jauh-jauh ke Malang? Pengen punya pengalaman di Malang. Dulu S1 tentang apa? Tentang Graf. Oh, sekarang mau dilanjutkan lagi gitu ya. Oke, graf. Nanti oke. Sekarang juga mau melanjutkan. Dulu grafnya tentang pelabelan, algoritma. Iya. Pengembangan algoritma itu Pak. Algoritma one graph untuk menemukan lintasan Hamilton. Oh, lintasan. Identifikasi lintasan Hamilton. Ya nanti silakan. Kalau graf di sini ada Bu Desi, ada Pak Pur ya. Nah, kalau pemodelan cukup banyak ya. Pak Hafiz, Bu Vita, Pak Cang, Pak Makbul, Pak Toto. Nah itu pemodelan, nanti lebih silakan dialog. Pemodelan kan banyak ya, nanti spesifikasi apa. Kalau Pak Makbul itu biasanya tentang fluida misalnya ya. Nah itu misalnya Anda ngambil topik tentang minyak gitu ya. Nah itu kan fluida pemodelan itu. Kalau Pak Toto itu mungkin wave ya, gelombang gitu ya. Nah, nanti pemodelan itu macam-macam nanti bisa di dialog dengan beliau-beliau tadi. Kalau terapan banyak ya di sini dosen terapan. Oke, Fatihah Ani Mahrufah. Oke, dari UB. Dulu S1 topiknya tentang Analisis yang lebih ke fungsi kompleks. Oh, analisis. Berarti bisa dibilang analisis kompleks ya? Ya. Analisis kompleks. Kompleks. Mau diteruskan lagi S2-nya? Ya. Tetap ya. Analisisnya tetap mau di kompleks atau di? Itu masih tentang di fungsi kompleks.
Ya. Kalau analisis di sini ada Pak Sisworo, ada Bu Dahlia ya. Nanti bisa tahu. Kalau Bu Dahlia itu bisa juga ke analisis yang ke arah applied, ya kan banyak ya sekarang ya. Nah, analisis itu yang sekarang mulai banyak tren gitu ya. Nah, jadi itu bisa juga ya. Cobanya nanti silakan berdialog dengan beliau gitu. Ada Pak Sisworo, ada Bu Dahlia. Kalau Bu Dahlia masih fresh ya, agak belum lama dari ITB ya. Mungkin nanti bisa. Ilmi, Ismi, kalau ini dari UM ya. Pendidikan lagi dulu ya. Ingat saya pendidikan. Ya. Banyak kok dari pendidikan yang murni. Dulu tentang pendidikan ya satunya. Tentang apa? Ajaran Tentang pembelajarannya. Penelitian skripsinya? tentang analisis kesulitan siswa. Oh, tentang aljabar. Oh, analisis kesulitan. Oh, makanya sekarang pengen belajar aljabarnya ya. Karena ada yang menemukan sesuatu, orang kesulitan belajar aljabar itu di sini gitu ya. Nah, sekarang yang tadi kan mau banyak, yang utama apa? Aljabar. Statistika ganti ya. Karena merasa sulit tadi ya, pindah aja. Oke. Statistika. Muhammad Fahru Rozi. Ya. Kamu dulu bimbingannya Pak Made ya? Bukan? Jadi Lombok. Oh, dari Lombok. Oh, berarti mirip ya. Mirip nama dan anu ya. Dari universitasnya UIN Mataram. Ini cukup variatif ya sekarang ya. UIN Mataram. Dulu waktu S1 topiknya tentang apa waktu itu? Pengembangan bahan ajar. Oh, pengembangan bahan ajar ya. Nah, itu masih nyambung juga. Kalau bahan ajarnya itu berkaitan dengan topik tertentu kan bisa di penelitian di S2. Nanti minatnya di bidang apa? Pemodelan. Oke, ya tadi pemodelan saya sampaikan siapa-siapa dosennya. Kalau statistika itu di sini ada, tadi sebelum saya sampaikan ada Rasa Wasono, tahu ya ada Bu Nur Atikah ya. Bu Nur Atikah juga masih fresh, belum lama ya S3-nya. Statistik. Kemudian Mufida Laili Hidayah dari UB. Banyak ya UB ya. Kenapa kok gak ke UB sendiri ya? Cari anu ya, selingan ya. Atau karena saya sudah merasa sulit. Dulu waktu S1 tentang, dulu S1 graf. Sekarang juga mau graf lagi. Ganti. Sekarang juga mau graf lagi ya. Graf. Dulu grafnya tentang Pewarnaan grafik. oh, coloring ya, banyak juga di sini topik tentang itu ya. Pewarnaan itu kan mirip juga dengan pelabelan sebenarnya ya. Analog itu ya, cuma satunya disebut pakai bilangan, satunya pakai warna. Sama aja. Pelabelan. Oke, saya kira tadi saya sampaikan ada Pak Pur, ada Bu Desi ya untuk graf, nanti silakan. Qurratul Aini. Ini dari UIN Malang. Nah, Bu Pak Sakir. Bu Eli. Kenal juga? Oh ya. Kaprodi sekarang. Di UIN itu banyak yang alumni sini ya. Baik. Dulu waktu S1 topiknya aljabar. Aljabar tentang apa? Oh, teori modul. Waduh, berat ini ya. Teori modul. Diapakan waktu itu teori modulnya? Oh, noter. Nah, noter sebaliknya artinian ya. Masih mau terus itu? Oke. Ya, boleh ya. Kebetulan disertasi saya dulu tentang teori modul. Pengembangan dari grup kan dalam modul itu ya. Nah, kalau aljabar di sini ada saya, ada Pak Made, ada Bu Santi gitu ya. Nanti silakan komunikasi. Beliau ya. Kemudian Reno
Bagus ini ya, yang tadi ngontak saya. Dari mana? Kami dari S1. Unila, Lampung. Unila. Dulu waktu S1 topiknya tentang? Dulu S1 kami tahu tentang Hmm. Statistiknya tentang apa? ekonometri sama Oh, ekonometri, lebih ke ekonometri ya. tentang pemilihan maksimum karakteristik pemilihan nilai itu analisis. Oh ya. Ekonometri. Sekarang mau lagi ke statistik lagi. Kok pada gak bosen ya? Di pengangkatan dulu. Oh, 2011. Udah berarti udah punya pengalaman kerja ya? Oke, ya mudah-mudahan nih. Terus Robi, dari pendidikan matematika. Kok nggak pernah ketemu saya ya? Nggak pernah ngambil mata kuliah saya ya? Iya, Pak. Nggak pernah? Belum pernah, makanya kok nggak kelihatan. Dulu tentang pendidikan juga ya topiknya. Tentang apa waktu itu? Oh, nanti minatnya di statistika. Ini saya baru pemetaan awal ya ini ya. Jadi ada kemungkinan nanti selama proses masih bisa berkembang ya. Karena nanti prosesnya akan cukup panjang ya. Nah, di sini cukup banyak itu adalah statistik. Ada 3, kemudian grafnya ada 2, pemodelannya 2, aljabar 1, analisis 1 ya. Nah, itu mencerminkan yang di UM memang biasanya gitu, S1 ya, terutama S1 itu memang seperti inilah kira-kira pemetaannya ya. Kalau di S1 itu aljabar dan analisis sering tidak ada peminat ya. Nah, sebenarnya kenapa berat gitu ya? Nah, berat ya. Karena aljabar dan analisis itu apa ya? Bisa dikatakan ya itulah matematik ya, sesungguhnya itu loh ya. Dan the pure matematik di situ ya. Jadi kalau ada belajar matematik tanpa belajar analisis dan aljabar, belum belajar matematika gitu loh ya namanya ya. Nah itu kan makanya dulu waktu saya kuliah itu ada jargon, kalau sudah lulus statistik, sudah lulus analisis, sudah lulus aljabar, sudah lulus kuliah gitu. Dulu waktu saya kuliah itu yang kuliah aljabar itu bisa jadi 3-4 kali ngulang gitu ya. Nah, ya. Ya kalau sekarang enggak, biasanya udah beda sekarang ya. Oke. Nah, kalau kita mau penelitian matematika ya, yang harus kita pahami terlebih dahulu ya tentu apa itu matematika gitu ya. Nah, Anda sudah belajar matematika cukup lama ya. Kenal matematika itu mulai SD ya. Ada juga yang PAUD diajari matematika juga sekarang ya. Matematika. Kalau saya tanya secara bebas gitu ya, dalam image Anda, bayangan Anda, matematika itu apa? Ini kan orang punya pengalaman ya. Biasanya orang mengkonstruksi sesuatu itu tergantung pengalamannya juga ya. Jadi kalau menurut teori yang di pendidikan ya, konstruktivisme ya, orang membangun pengetahuan dan ilmu itu juga dipengaruhi oleh pengalaman ya, maka beda-beda ya. Nah ini Anda kan bukan petugas SPBU ya, tahu maksudnya, tidak dari nol gitu ya. Dari Anda kan sudah punya sesuatu ya, background, makanya itu yang akan memberikan warna pada pemahaman Anda tentang matematika. Orang yang tidak suka matematika dan punya pengalaman buruk akan ngomong, oh, matematika itu penyakit gitu ya. Seperti itu ya. Nah, tapi saya yakin kalau Anda sudah S2 sekarang ngambilnya matematik, bukan tipe yang seperti itu ya. Anda yang termasuk berpikiran positif terhadap matematik gitu ya. Kalau yang negatif tentu akan menjauh dari matematik gitu ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat apa itu matematika menurut perspektif Anda masing-masing? Nanti kita samakan persepsinya ya biar mau coba?
Ya, silakan. Gak apa-apa. Loh, orang belajar matematika sekian lama kan punya perspektif matematik itu apa menurut saya. Masa nggak punya? Jangan kaku dengan teks ya. Jadi kalau apalagi sudah mulai S2 itu kita harus bisa berekspresi gitu ya. Jadi kita jangan kaku dengan bacaan teks ya. Kita harus bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa kita sendiri. Apa kira-kira menurut Anda? Kami mungkin secara persepsi tentang matematika. Pada awalnya kami kalau secara dulu mungkin ini bercerita tentang pengalaman kami. Ketika kami mungkin di awal sekolah dulu, maksudnya tingkat SMP, SMA, mungkin kami ataupun SD itu kami belum terlalu paham dengan matematika. Tapi ketika di saat kami waktu itu sekolah SMP, ternyata matematika itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Memang ada benarnya Bapak, mungkin matematika itu dari sudut pandang mana dulu kita melihat bahwasanya menyenangkannya dari. Tapi kalau kami waktu itu menyenangkan dari kami yang kami bisa ambil adalah ternyata pada saat itu guru kami hanya mengajarkan kami itu datang kemudian tidak bawa apa-apa, hanya bawa spidol Pak, menjelaskan langsung di papan tulis. Nah di saat itulah intuisi kami dalam hal ini menarik. Oh ternyata matematika itu tidak sesulit yang kami dulu perkirakan. Dan kemudian berjalannya waktu, ketika saat kami kuliah pun memang ada paradigma. Kami pun dari orang kampung, artinya perbedaan antara kurikulum ketika kita sekolah dasar kemudian masuk ke dalam matematika murni. Nah, itu yang menjadi saat itu mungkin menjadi motivasi kami. Ternyata ilmu matematika itu secara mendalamnya itu ternyata dan unik, menarik, dan sebenarnya kita bisa kalau kita mau belajar seperti itu. Mungkin kalau kami mungkin dari segi apa yang kami rasakan. Jadi menurut Anda apa sekarang? Belum terjawab toh pertanyaannya. Jadi menurut Anda matematika itu apa? Kalau secara ilmunya kan Loh, enggak. Anda mengartikan matematika itu apa menurut perspektif Anda gitu ya. Jadi saya nggak menuntut seperti tekstual ya. Jadi orang itu bisa memberikan pengertian berdasarkan yang dialami selama ini ya. Nah, nggak harus sesuai dengan teks ya, nggak harus. Menurut Anda apa matematika itu? Anda kan sudah bekerja dengan matematika cukup lama ya kan ya. Nah, apalagi waktu S1 penelitiannya tentang matematika misalnya ya. Nah, itu kan berarti harus sudah merasakan matematika itu ini gitu ya. Saya khawatir Anda itu mengakrabi sesuatu tapi nggak paham itu loh ya. Nah, ya toh. Nanti kenal seseorang udah lama sudah terus ditanya namanya aja nggak tahu gitu ya. Di mana rumahnya nggak tahu ya. Nanti kalau ada apa-apa menghubungi siapa nggak tahu gitu ya. Nah, apalagi mau melamar nggak tahu bapaknya gitu ya. Bahaya toh. Nah, ini kadang-kadang kita sering begitu ya. Kita sudah lama mengakrab sesuatu tapi identitasnya nggak tahu, apa itu nggak kejawab gitu ya. Misalnya, saya suka makan jemblem, tapi tanya jemblem itu apa gitu ya. Nggak tahu kan ya, nggak bisa mendescribe apa itu jemblem. Tapi yang penting saya suka aja makan jemblem. Dan saya tiap hari makan jemblem misalnya. Ditanya apa itu jemblem? Nggak tahu ya. Nah, di sini, tahu jemblem? Nggak tahu toh. Mungkin di sana namanya lain ya. Made from cassava. Dari singkong. Ya. Ya, kalau orang Jawa biasa makan jemblem ya. Kalau dulu makanan sehari-hari saya itu waktu kecil. Ya. Bentuknya mirip onde-onde. Tapi tidak persis ya. Kalau onde-onde kan dari ketan. Ada wijennya. Jemblem nggak ada. Ini namanya proses membanding juga. Itu dalam penelitian kita juga kebiasa gitu ya. Apa? Menurut Anda aja nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak apa-apa. Ini nanti kita biar perspektifnya banyak gitu ya. Nah, jadi apa? Dipaksa ini. Jadi, terus nanti penelitian Anda kan juga harus dipaksa mengeluarkan ide ya, gagasan itu. Nah. Karena kalau Anda salah dalam memandang matematika, nanti bisa penelitiannya salah loh ya. Iya.
Jangan-jangan selama ini Anda susah belajar aljabar karena salah memandang aljabar itu apa gitu ya. Itu bisa jadi ya. Nanti matematik dipredel lagi bisa beda-beda lagi. Ayo, keluarkan. Loh, kok lupa enggak ini? Cuma masalahnya Anda belum terbiasa menyampaikan atau mengekspresikan apa ada yang di sini gitu ya. Ini permasalahan utama anak-anak kita itu di situ ya, termasuk kita gitu ya. Jadi banyak yang ada di dalam pikiran kita tapi diminta mengekspresikan susah. Atau kalau sudah terekspresi orang lain nggak paham. Yang dimaksudkan bisa beda dengan yang kita maksudkan. Ini latihan komunikasi ya ini ya, bahasa. Oleh karena itu ya kita harus belajar berbahasa yang standar, yang bisa dipahami semua orang gitu ya. Nah, jangan bahasa yang hanya kita pahami sendiri. Kan banyak orang berkomunikasi tidak lengkap kalimatnya. Ya, tahu-tahu mempunyai sifat begini, siapa yang sifat gitu ya? Ingat, kalimat dalam bahasa Indonesia itu minimal ada 2 komponen ya. Nah, subjek dan predikat ya. Sering kita berbicara tanpa subjek. Ya, siapa yang dimaksudkan? Itu yang sering menjadi miss ya. Karena yang dimaksudkan siapa? Ya, nggak tahu. Nanti ada yang merasa tertuduh gitu ya. Ya bisa jadi yang dikira subjeknya itu yang diajak ngomong kan, padahal orang lain misalnya ya. Nah, akhirnya setelah bertengkar, yang saya maksudkan bukan Anda kok gitu deh. Nah, itu karena salah komunikasi ya. Ayo saya paksa sekarang harus keluar. Betul. Salah satu kaidah dalam belajar itu dipaksa, ya. Dipaksa memang betul. Ya. Mandi aja dulu Anda dipaksa kok waktu kecil. Tapi setelah tahu nikmatnya mandi, nggak mau keluar dari kamar mandi kan. Nah, sekarang kalau udah masuk kamar mandi lama kan, nggak keluar-keluar. Kalau digedor-gedor temannya baru keluar kan. Nah, ini dulu nggak mau mandi waktu kecil. Tapi setelah tahu nikmatnya, nah, oke, harus keluar sekarang. Apapun ya, jangan takut salah gitu ya. Jadi kalau kita memberi, nanti termasuk nulis itu jangan takut salah nanti ya. Nanti nggak ngadep-ngadep pembimbing karena takut salah gitu ya. Justru kalau ketahuan salah bagus kan, dibimbing gitu ya. Nah itu. Nah, saya sering menemui bimbingan saya. Kenapa kok nggak menemui saya lama? Ini Pak, takut yang saya kerjakan nggak benar. Loh justru itu kalau kamu takut benar. Ketemu Bapak ya. Nah, biar cepat benar kan gitu ya. Nah, kita diskusikan. Ayo sekarang dipaksa keluar. Sesuai dengan yang Anda pikirkan, keluarkan coba. Kalau kami Pak ya? Ya. Kalau kami, Saya, bukan kami. Kalau saya, Kami nggak ikut. Kalau saya intinya matematika itu praktiknya adalah logik. Logik. Ya. Membentuk karakter kita menjadi Oke. karakter. Jadi matematik identik dengan logik gitu ya. Tapi itu kalau menurut saya belum bisa memberikan pemahaman ya. Matematik itu logik gitu ya. Padahal logik itu bagian dari matematik ya. Nah, berarti harusnya lebih umum dari itu. Oke, ganti. Ya, jangan gugup ya. Pelan. Matematika adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angka. Angka? Mesti angka? Ya. Enggak. Kalau Anda belajar teori modul masa angka? Belajar grup nggak harus angka semua kan? Ya. Ini masih terbawa matematika di tingkat SD ini ya. Iya. Itu cenderung ke aritmatika ya kalau angka itu ya cenderung ke aritmatika, belum ke yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa ya. Cara berpikir logis. Cara berpikir logis. Dalam menyelesaikan suatu masalah. Menyelesaikan satu masalah. Oke. Nah ini agak bingung. Jadi di situ dilihatnya matematik itu sebagai tools, sebagai proses, atau sebagai apa? Ini karena ngomongnya tadi campur ya. Nah, kalau Anda melihatnya sebagai apa? Sebagai tools, alat, atau sebagai proses ya? Proses. Matematik is a proses. Oke, terus? Kalau menurut saya, matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur, metode, dan teorema, serta logika dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. Gue campur semua. Oke. Kalau menurut Anda? Matematika itu ilmu yang mempelajari tentang pola-pola, lalu struktur dan hubungan yang terstruktur. Oke. Oke, nanti yang lain sambil merangkum pendapat temannya ya. Yang terakhir biasanya relatif lebih lengkap ya.
Coba. Kalau menurut saya ilmu matematika itu adalah ilmu yang pasti, mutlak, dan tidak abu-abu. Tidak abu-abu. Mutlak. Nanti ini Abu-abu bisa salah, harus hitam atau putih. oke. Ini masih cenderung ke pemikiran klasik ya, matematika yang klasik, yang cuma B ya, ada 2 nilai. Kalau sekarang matematika sudah multi ya. Nanti graf pun juga nggak gitu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini ke klasik ya Mas Yan ya. Kalau ke logika 2 nilai Mas Yan ya, benar salah. Terus Nah, menurutku matematika itu sebuah misteri yang berarti selalu ingin berisi- dipecahkan ya. sebuah misteri yang berisi tentang unity atau gabungan, ada juga berisi tentang chaos atau perubahan, atau bisa juga paradoks atau pertentangan yang menghasilkan kayak teori atau game atau simulasi. Oke. Ya, itulah pandangan Anda kan ya. Kalau seperti ini agak susah saya mengerjakannya ya. Karena ini ada kaitannya dengan apa yang harus Anda lakukan dalam penelitian gitu ya. Nah, ini nanti kita harus cari term yang cocok agar nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi orang itu kalau mau bekerja mesti menyesuaikan apa itu sehingga cocok dengan apa yang mau dilakukan ya. Nanti kita samakan. Menurut Anda? Menurut saya suatu masalah yang diselesaikan dengan logika. Satu masalah sedangkan logika. Jadi matematika itu masalah ya, Pak? Kan suatu masalah ya kan, matematika adalah suatu masalah yang diselesaikan dengan logika ya. Berarti matematika itu masalah gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya matematika itu ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang bilangan dan komponen-komponennya, misalnya seperti operasi, sifat atau teori-teori lain. Oke, ini masih lebih spesifik ke bilang. Oke. Nah, ini nanti Anda sudah punya pemahaman seperti itu, apakah nanti cocok atau tidak dengan yang mau kita nanti ya. Nah, sekarang matematika harus Anda lihat secara global ya, mulai Anda yang terima mulai SD sampai yang Anda kerjakan di perguruan tinggi ya. Oke, yang satu-satu kita lihat. Apakah kalau kita belajar matematik itu just a number? Tidak. Nah, itu ya. Berarti bahwa matematik itu objeknya hanya bilangan, itu mungkin perlu kita kesampingkan ya. Matematik itu objeknya apa saja, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang penting apa di situ? Yang kita lihat apanya? Pola, struktur, ya itu ya. Nah, matematik yang dilihat itu. Makanya kalau kita membangun matematik, itu yang kita bangun ya strukturnya itu ya. Nah, ini ya. Nanti saya kaitkan dengan apa komponennya matematik itu apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar matematik, nah ini yang mungkin selama ini sebenarnya kita itu membangun suatu struktur, tuh ya. Nah, sistematika. Jadi nanti sehingga kalau kita belajarnya komplit akan kita peroleh suatu bangunan tertentu, ya. Nah, lihat ya. Makanya nanti matematik itu tidak heran kalau kita punya konsep-konsep yang berbeda ya, bangunan yang berbeda ya. Nah, biasanya suatu bangunan itu sangat ditentukan. Nah, struktur bangunan, kalau Anda membuat suatu bangunan apapun, yang dibangun pertama itu apa? Fondasi, ya. Ada atapnya dulu nggak ya? Nah, makanya kalau kita mau membuat bangunan struktur dalam matematik, itu yang kita tetapkan pertama adalah fondasinya. Ya, kalau dalam matematik fondasi itu disebut apa? Ini berarti filosofis matematiknya belum kena, ya. Nah, jadi karena matematik tadi bisa kita pandang sebagai suatu struktur bangunan, ya, gitu ya. Kita memulai membangunnya dari fondasi. Nah, dalam matematik fondasi itu disebut apa? Memulainya kita belajar sesuatu pasti mulai dari situ dalam matematik itu, yaitu postulat atau aksioma, betul? Ya, itu kalau kita mau bangun matematik masih dimulai dari situ. Anda belajar analisis, ya
Awalnya mesti postulat field tentang real, ya. Aksioma urutan, ya toh. Nah, well order principle masuk juga. Aksioma kelengkapan, ya. Bilangan real itu dibangun sebenarnya yang pokok kan itu sebenarnya ya. Aksioma field, aksioma urutan, kemudian aksioma kelengkapan itu yang pokok ya. Kalau yang well order principle kelengkapan aja ya, itu yang pokok itu. Nanti eksistensi bilangan real akan dijamin oleh itu kan ya. Jadi untuk menjawab akar 2 bilangan real, nah itu harus ketiga aksioma tadi, ya toh? Nah, nggak bisa. Nah, jadi dibangun dari itu. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut Anda, postulat atau aksioma itu apa? Nah, gitu kan? Nah, harus jawab dulu. Kalau gunanya tadi sebagai bangunan matematik itu, postulat sebagai pondasi. Ya. Nah, pondasi. Makanya dia muncul awal kalau kita belajar sesuatu itu ya. Nah, sekarang apanya saya tanyakan. Tadi kan fungsinya kita dulu ya. Postulat itu fungsinya sebagai pondasi. Sekarang kalau menurut Anda, apa itu postulat, aksioma? Padahal sudah, iya coba. Sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Jelas kebenarannya? Sudah Terbukti? Anda pernah baca bukti postulat? Ayo. Oke. hipotesis yang dianggap benar, Dianggap benar. Terus? tapi belum terbukti. Belum terbukti. Dianggap benar tapi belum terbukti gimana nih? Bagaimana melihat kebenarannya? Dibuktikan benar. Ada bukti dari postulat? Oh. Nah, bingung toh? Ada lagi yang punya pendapat postulat? Kalau Anda belajar, biasanya salah satu cara kita belajar itu dianalogikan. Ya, analogi itu coba terutama yang Islam, saya tahu persis ada analoginya. Kalau Anda belajar agama Islam, dimulai dari belajar apa? Akidah. Ya. Nah, ya toh? Jadi ilmu akidah itu yang penting. Jadi jangan belajar yang lain kalau akidahnya belum benar dulu kan ya. Dalam agama mirip. Dalam matematik yang didahulukan itu. Ya. Jadi analoginya tadi, aksioma postulat itu kalau dengan agama adalah akidah. Sama-sama pondasi itu ya. Bagaimana Anda melihat akidah, keyakinan itu dalam agama? Ya, Anda nggak pernah mempermasalahkan benar salahnya kan? Yang Anda lakukan apa? Yakini saja, percayai. Ya, gitu. Kalau Anda percaya terima, kalau tidak percaya tolak, gitu aja. Nah, Anda diberi kemenangan, ya. Makanya orang pindah agama itu karena di situ sebenarnya kunci pokoknya. Jadi pindah agama itu sebenarnya masalahnya adalah di akidah. Ya, akidahnya nggak sesuai dengan saya. Ya udah saya tolak, berarti saya nggak meluk agama itu, gitu kan ya. Nah, itu akidah. Jadi sebenarnya di situ isi dari postulat itu sebenarnya ya kita sebenarnya nggak tahu kebenarannya, ya. Nah, cuma kalau mau kita pakai harus kita yakini dulu, gitu ya. Nah, di sini postulat juga begitu. Yakini saja kalau Anda mau belajar. Kalau Anda mau belajar bilangan real itu tadi yakini aja itu ya. Enggak perlu dipermasalahkan benar salahnya. Jadi posisi postulat seperti itu. Makanya kalau di dalam mirip di dalam akidah itu bisa berbeda-beda akidah seseorang itu kan. Beda agama itu beda akidah kan ya. Nah, di matematik ya ada kemungkinan beda akidah gitu ya. Beda postulat kan. Nah, contohnya di geometri saja. Ya. Itu postulatnya bisa bermacam-macam. Nanti akan memberikan konstruk dari geometri yang berbeda-beda. Contoh, ya ini ilustrasi yang saya tahu persis ya, untuk memudahkan. Di geometri yang selama ini Anda pelajari, yaitu yang sering disebut dengan geometri Euclid. Nah, salah satu postulat yang terkenal itu adalah, kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Aksiomanya mengatakan apa? Ini kalau Anda belajar geometri ada itu ya.
Gitu. Geometri itu termasuk pelajaran yang sangat sistematis gitu ya kalau berbicara postulat. Jadi kalau ada saya punya satu garis, ada titik di luar garis. Postulatnya mengatakan apa? Kalau di geometri Euclid mengatakan ada satu dan hanya satu garis ya, yang dibuat melalui titik dan sejajar dengan garis yang betul. Ya, betul. Itu versi lain. Nanti ada juga yang menggunakan ketegalurusan boleh juga ya. Nah, tapi saya berusaha menggunakan kesejajaran dulu ya. Nah, Anda pernah nggak membaca postulat yang redaksinya berbeda dengan ini? Nah, kalau Anda belajarnya hanya geometri Euclid aja nggak pernah ya. Nah, kalau sudah mulai belajar geometri non Euclid, akan ketemu postulat yang redaksinya seolah-olah bertentangan dengan ini ya. Nah, ada satu postulat mengatakan ada banyak sekali, ya kan? Garis yang bisa dibuat mulai titik dan sejajar dengan garis tertentu. Postulatnya mengatakan kita tidak bisa membuat satu pun garis. Ini tidak ada garis yang bisa dibuat melalui titik dan sejajar dengan garis tertentu. Loh, ada 3 versi postulat kan? Dan itu isinya nggak bisa dicampur kan? Nah, kalau Anda milih yang mana? Loh, menurut Anda yang benar yang mana? Ya nggak bisa kita mengatakan ini benar ini salah. Ya. Nah, kalau mau belajar geometri Euclid, postulat yang pertama yang ya toh. Nanti akan ketemu geometri non Euclid, mungkin postulat kedua, mungkin postulat ketiga. Nah, itu nanti struktur geometrinya bisa berbeda. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau belajar di dalam matematik itu mesti awalnya didahului dengan itu. Ada keyakinan ya. Yakini dulu nanti. Itu postulat. Nah, ada yang mengatakan postulat itu suatu kesepakatan, bukan ya. Buktinya tadi nggak sepakat. Ya, ada postulat yang berbeda kan? Itu berarti nggak sepakat ya. Nah, terus nanti saya tunjukkan ada juga yang redaksinya bisa berbeda setelah tahu yang berikutnya. Nah, agar bisa berkembang matematik kan nggak cukup berhenti di postulat, kemudian dikembangkan, ya. Nah, diturunkan. Nah, yang kadang-kadang kontennya mirip dengan postulat, ya, tetapi bisa dibuktikan. Itu yang disebut dengan dalam matematik, maksud hipotesis. Hipotesis sebutan khusus di statistik ya. Teorema ya. Teorema atau hukum atau dalil ya. Namanya banyak. Teorema, hukum, dalil, sifat, proposisi, lema, akibat lah itu semuanya itu satu kelompok ya. Ya. Itu satu namanya. Jadi isinya ya hukum itu ya. Nah, cirinya apa? Di sini setelah dirumuskan, biasanya diduga dulu, yaitu dirumuskan, setelah itu dibuktikan. Membuktinya bagaimana? Dengan menggunakan apa? Bisa dengan menggunakan postulat atau menggunakan teorema sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, nanti kan berantai, gitu ya, di situ. Nah, satu lagi yang ada dalam matematik adalah yang namanya definisi. Kalau definisi itu, yang ini yang membangun kesepakatan ya. Ini yang kita membuat istilah agar dipahami orang lain, kita munculkan dalam definisi ya. Nah, biasanya dalam matematik tiga kelompok ini isinya ya. Ada kelompok postulat, kelompok teorema, kelompok definisi ya. Nah, ini. Nah, nanti objek penelitian kita ya di situ itu ya. Ya itu yang kita utek-utek ya. Postulat, teorema, definisi itu yang kita. Kalau kita mau mengembangkan konsep baru, biasanya kita membangun definisi baru. Bahkan mungkin ide postulat baru gitu ya. Nah, di situ. Kalau teoremanya tinggal merangkai-rangkai nanti akan jadi teorema. Justru menariknya setelah ketemu teorema ya dalam penelitian matematik itu ya. Nah, di situ memang. Nah, sekarang teorema dan postulat ya, itu kadang-kadang redaksinya hampir sama, bahkan persis. Bahkan bisa ditukar. Betul? Anda pernah menjumpai di satu buku disebut teorema, tapi di buku lain disebut postulat. Bolak-balik. Ada contohnya? Ketemu? Harus. Lalu ekonomi ya mestinya bisa menunjukkan toh.
Di mana Anda pernah ketemu? Kalau di dalam satu buku nggak mungkin, ya. Satu buku itu konsisten. Nah, dua buku yang berbeda, nah itu ya. Nah, itu bisa menempatkan di buku pertama ini postulat, di buku kedua teorema. Dan sebaliknya, di sini teorema, di sini postulat, ya. Tapi nanti tetap konsisten dia kalau postulat dipakai untuk membuktikan teorema. Walaupun teorema ini di buku yang lain postulat, gitu ya. Nah, yang saya tahu adalah yang satunya itu well order principle, satunya lagi prinsip induksi. Ya, ini dibolak-balik. Kalau well order principle-nya itu diangkat sebagai postulat, prinsip induksi teorema. Kalau prinsip induksi sebagai postulat, well order principle-nya sebagai teorema. Ya. Kalau di Bartel, yang belajar analisis, apa? Yang postulatnya apa? Kalau dukunnya Bartel, postulatnya adalah well order principle, ya. Nah, prinsip induksi teorema. Coba dibaca di bukunya Gilbert ya tentang struktur aljabar ya. Nah, itu dibalik. Ya, terutama waktu masuk di integer ya, bilangan bulat. Nah, kalau Anda sudah pernah baca Gilbert, prinsip induksi masuk di postulat, well order principle teorema. Nah, ini kalau dalam matematik adalah dua kebenaran yang ekivalen ya. Nah, nanti mana yang diangkat jadi teorema, mana yang postulat, suka-suka autornya gitu ya. Nah, itu bolak-balik ya. Nah, nanti di analisis itu banyak ya, seperti aksioma kelengkapan. Nah, itu banyak variasinya. Karena saya dulu waktu S2 pernah diberi tugas mencari yang ekivalen itu ya. Nah, itu ada banyak sekali ya. Ada yang menggunakan monoton naik terbatas di atas pasti konvergen, monoton turun terbatas di bawah konvergen, ada juga yang Cauchy konvergen, itu ekivalen semua ya. Terus nanti ada Dedekind domain itu ya. Itu semuanya begitu salah satu diangkat sebagai postulat, yang lain jadi teorema semuanya ya. Nah, itu yang ekivalen seperti itu. Nah, nanti sekarang kan Anda sudah S2 harus mengarah ke sana ya, jangan textbook satu buku saja gitu ya. Jadi awasnya harus dibuka karena Anda mau penelitian ya. Jadi di hubungan teorema dan postulat seperti itulah kira-kira. Kontennya bisa sama tapi cara pandangnya bisa berbeda ya. Yang kedua, postulat itu bisa juga memang kontennya beda, kayak seperti di geometri tadi, itu bukan cara sudut pandang, tapi itu memang kontennya yang berbeda-beda ya. Bisa kontennya berbeda, makanya ini membatalkan bahwa postulat itu kesepakatan ya. Tidak sepakat dalam arti bisa sudut pandang, mana teorema, mana postulat, atau bisa juga dalam yang kedua, kontennya memang berbeda-beda gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir saya lihat yang belum dikupas tentang definisi. Nah, selama ini Anda membuat definisi sering, membaca definisi sering ya. Adakah sesuatu yang menarik tentang definisi menurut Anda? Punya kesan khusus dengan definisi? Kalau postulat tadi saya tegaskan, postulat itu keyakinan, ya jangan dipermasalahkan benar salahnya, yang penting yakini atau tolak gitu ya. Kalau teorema memang harus dibuktikan sebenarnya, membuktikannya berdasarkan postulat atau teorema sebelumnya ya. Nah, sekarang definisi yang menarik menurut Anda apa definisi itu ya, yang bisa dirimak ya, yang menjadi ciri khusus tadi kan ciri khusus teorema postulat ya. Sekarang kalau definisi, dan ini nanti akan membuat cakrawala tersendiri. Kesan apa saja yang Anda tangkap dari definisi pengalaman? Saya yakin Anda sudah cukup banyak membaca definisi dan cukup banyak membuat definisi ya. Nah, ada yang punya pendapat? Punya kesan khusus terhadap definisi selama ini? Ini mau saya kaitkan dengan matematik ya. Matematik tadi salah satunya adalah kaitannya dengan pola ya, sebutkan ya. Dalam matematik itu kalau yang mudah diteliti itu kalau yang berpola gitu. Ya, nanti kalau ada pola nanti kita mudah merumuskannya sesuatu ya, pola. Pertanyaan saya,
selama ini kalau Anda ketemu mengakrabi definisi, apakah di sana ada pola dalam membuat definisi? Atau pola atau model tertentu gitu, atau apa gitu ya. Sehingga kita mudah membuat definisi dan mudah membaca definisi gitu ya. Nah, kalau membuat definisi semau gue gitu kan agak susah tuh ya. Saya kira ya kalau matematik berkaitan pola mesti berpola. Seperti teorema itu punya pola dasar. Postulat juga punya pola dasar ya. Pola dasar teorema itu apa? Jika maka. Ya. Jadi itu ya kalau jika maka jika bolak-balik ya. Yang penting jika maka. Nah, itu akan lebih mudah melihat mana hipotesis, mana konklusi, gitu. Nah, mana yang harus dipenuhi, mana yang harus menjadi kesimpulan itu ya, memisahkan. Jika sebelum maka itu berarti yang diketahui itu ya. Nah, setelah maka itu konklusinya. Jadi kalau Anda membaca teorema, Anda bisa menuliskan dalam bentuk jika maka itu sudah mulai kelihatan ya. Jadi kalau pembuktian yang sebelum maka itu yang diketahui yang dipakai. Yang setelah maka itu yang mau dibuktikan gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti coba kalau di dalam buku menulisnya belum standar, nah, teorema harus Anda buat standar seperti itu. Jika maka kalau dua arah ya harus dua gitu ya. Nah, dibuat dua gitu. Itu untuk memudahkan melihat bukti. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda nggak bisa mengubah ke seperti itu, berarti kan belum paham juga nanti ya. Memahaminya susah gitu ya. Teorema harus bisa begitu. Memang dalam buku kadang-kadang menuliskannya nggak standar gitu ya. Tapi selalu bisa dirumuskan dalam bentuk itu. Postulat sebenarnya juga seperti itu, karena postulat itu kandungannya seperti teorema, ya toh. Ya cuma kebenarannya harus diyakini aja. Nah sekarang seperti itu ada nggak pola untuk definisi yang Anda rasakan? Walaupun kadang-kadang nulisnya nggak standar gitu ya, tapi bisa nggak dibuat seperti itu? Dan kalau saya mengajak orang yang baru belajar matematik, selalu saya arahkan buat seperti itu, gitu, kalau buat definisi, ya. Oke, saya bawa ke contoh definisi yang paling mudah saja ya. Anda recall definisi tentang persegi, ya. Persegi, ya. Coba definisi persegi menurut Anda apa? Persegi adalah Saya sebentar, tunggu dulu. Persegi adalah memiliki empat sisi. Nah, ini yang kalimat gak ada subjeknya tuh. Memiliki, siapa yang memiliki itu ya? Saya memiliki. Ini contoh komunikasi yang nggak lengkap ya, itu bisa menimbulkan salah paham gitu ya. Nah, nanti dikira yang diajak ngomong yang memiliki ya. Apa? Gambaran datar yang memiliki empat sisi, di mana dua sisinya empat sisi yang sama panjang. Yang sama panjang tidak harus persegi. Belah ketupat, iya. Belah ketupat kan nggak harus persegi kan? Iya. Nih coba ya, kalau nggak sistematikanya nggak kelihatan, repot ya toh. Karena Anda nggak ada standarisasi gitu loh ya. Nah, selama ini nggak pernah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuat definisi. Mungkin lupa loh. Padahal ini kan sudah kita pakai sehari-hari kan. Kalau Anda belajar matematik kan ini merupakan apa ya? Kalau menurut bahasa Jawa itu segojangan, tahu ya. Karena tiap hari ketemu gitu ya. Nah, kalau kita belajar matematik, ya hampir tiap hari kita ketemu definisi. Masa nggak kita sadari ya? Nah, ini kadang-kadang kita memang lupa ya. Titik fokus gimana, pembiasaan gimana gitu ya. Nah, perlu memang sesuatu itu pembiasaan ya. Nah, termasuk berbicara itu juga pembiasaan, menulis juga pembiasaan. Nanti kalau Anda nggak sadar membiasakan dengan yang baik-baik, nanti yang buruk-buruk yang muncul gitu kan ya. Nah, itu. Ada? Ada persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh empat sisi yang tegak lurus dan sama panjang. Ya, tapi agak susah, terlalu panjang ya uraiannya. Ada lagi? Kamu
Dulu landasan matematik ikut siapa? Teman-teman, Eh? siapa ya? Pak. Kalau Pak Eri pas ngajar itu, ini penekanan ini di awal. Ini mahasiswa kalau di UM ada namanya mata kuliah landasan matematik itu semester pertama itu ya. Begitu mau belajar matematik harus tahu itu ya. Cuma sekarang namanya ganti logika dan pembuktian mata kuliah. Landasan matematik. Kamu masih landasan matematik ya berarti? Oke. Gimana menurut kamu? Persegi? Menurutku persegi itu bangun datar yang memiliki 4 sisi dan sudutnya 90 derajat. 4 sisi, sudutnya 90 derajat. Bangun datar, 4 sisi. Nah ini juga benar tuh Pak, terlalu panjang ya. Enggak, kalau dalam matematik itu apa kepanjangan itu karena definisi itu harus singkat, padat, berisi ya, jelas, tegas, tepat, tetap gitu ya. Nah, itu. Dalam matematik itu kan efisiensi juga penting ya. Nah, coba bandingkan dengan yang Pak Edi sampaikan. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Ya. Nanti terus itu kan ditanya, persegi panjang apa? Persegi panjang adalah jajar genjang yang sudutnya, semua sudutnya siku-siku. Oh iya toh? Jajar genjang apa? Itu ditanya toh. Jajar genjang adalah segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi jajar. Ya kan toh? Loh iya. Pola toh, ada polanya. Sesuatu adalah yang pola ini. Kalau ini kita gaungkan, mesti kita membuat definisi seperti itu terus gitu ya. Ada polanya. Iya. Iya. Makanya di situ ada strukturnya. Loh, nanti ada peta konsep dari sana munculnya. Nah, terus apakah satu-satunya cara tadi saya mendefinisikan? Enggak. Coba bandingkan. Saya ngomong tadi kan saya menggunakan persegi panjang. Terus saya, persegi adalah belah ketupat yang semua sudutnya siku-siku. Benar tak? Ya. Jadi saya mendefinisikan persegi bisa melalui persegi panjang, bisa melalui belah ketupat. Tuh, ya. Nah itu. Tapi polanya tetap, ya tak? Dan nanti baru tanya belah ketupat apa gitu tak? Nah. Ini Anda menyadari bahwa seperti itu? Nah, coba nanti kalau Anda punya definisi yang tidak standar, coba bawa ke situ ya cara memahaminya. Nah, nanti pertanyaan akan muncul ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ada pola. Nah, kalau pola itu berarti sering disebut punya nama gitu ya. Ya. Pola ini tadi namanya apa? Pola definisi tadi. Ada yang pernah tahu? Waduh ini S1 itu padahal membangun banyak pengetahuan, ini kok banyak nggak tahunya ya. Saya khawatir mahasiswa itu hanya nerima yang dari dosen tok gitu ya, nggak pernah cari-cari kulik-kulik ya, nggak kepo gitu ya. Keponya tentang makanan aja biasanya sekarang sih, tentang matematik nggak. Coba ya, lihat. Persegi adalah persegi panjang yang, ya. Persegi adalah belah ketupat yang. Ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, kita cari kelompok besarnya dulu apa. Betul? Nah, terus baru yang itu pembeda spesialnya, khususnya. Ya toh? Berarti kalau membuat definisi, cari kelompoknya, terus cari pembedanya dari kelompok itu kan, kekhususannya. Betul? Nah, dari persegi itu bisa kita masukkan kelompok persegi panjang. Ciri khususnya adalah sisinya sama panjang. Jadi persegi panjang kalau diberi ciri khusus jadi persegi. Demikian juga kalau kita masukkan ke kelompok belah ketupat. Gitu. Nah, belah ketupat itu sisinya sudah sama panjang. Gitu. Berarti agar belah ketupat menjadi persegi diberi syarat khusus yaitu sudutnya. Ya, gitu ya. Kelompok pembeda, kelompok pembeda. Jadi kalau kita membuat definisi itu selalu mencari kelompok dan memberikan pembeda. Kelompok kita pinjam dari istilah di biologi, di klasifikasi, definisi klasifikasi itu namanya genus. Ya. Kalau Anda belajar biologi ya,
Genus. Pembeda itu diferensia. Makanya pola tadi disebut genus et differentia. G, E, D. Ya. Itu ya. Nah, itu polanya seperti itu definisi. Jadi kita cari genusnya dulu, terus ditambahkan pembeda. Ya. Itu pola GED ya. Definisi. Nah, tadi kan mesti ditanya terus ya kan definisi persegi, persegi panjang, tanya persegi panjang ya. Persegi panjang belah ketupat ke segi 4 terus gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau itu seperti Anda dikejar lama-lama masuk gang buntu, nggak bisa kemana-mana kan? Nah, berhenti. Nah, kalau dalam matematik nanti kita akan berhenti pada istilah primitif. Nah, primitif. Istilah primitif. Primitive term. Ya. Nah, arti primitif apa di sini? Lihat tadi filosofinya, dikejar terus sampai berhenti. Satu titik. Ya. Itu kita sebut istilah yang primitif. Primitive term. Ya. Jadi makna primitive term itu adalah apa? Istilah awal, ya. Iya, yang dari istilah itu nanti diturunkan istilah-istilah yang lain, ya. Makanya manusia primitif itu bukan manusia tradisional, tapi manusia awal-awal dulu ya. Nah, dia akan. Jadi istilah primitif ya istilah awal yang kita pakai untuk menurunkan istilah-istilah berikutnya dengan definisi. Nah, kalau dalam geometri tadi contohnya, kalau dikejar terus akan ketemu istilah titik dan garis. Nah, titik dan garis dalam geometri disebut primitive term, istilah primitif. Oleh karena itu jangan dicari definisi titik, cari definisi garis ya. Kalau Anda belajar geometri yang benar, buku yang benar nggak akan ada definisi titik, tidak ada definisi garis. Yo, itu benar, bukunya benar kalau itu ya. Nah, terus istilahnya apa di situ? Makanya istilah primitif sering disebut juga undefined term. Istilah yang tidak didefinisikan. Ya. Terus bagaimana cara memberikan pengertiannya kalau istilah tidak didefinisikan? Diapakan? Hah? Loh, selama ini? Oh, enggak, ini beda kelompok ya. Ini adalah cara memberikan pengertian. Kalau postulat kan hukum tadi ya. Nah, dideskripsikan ya. Ya, dalam matematik itu selain definisi ada cara lain, yaitu dengan deskripsi. Nah, ada ilustrasi ada Jawa itu ya. Orang Jawa. Mohon maaf yang tidak Jawa. Nah, orang Jawa itu susah mendefinisikan wanita cantik. Wanita cantik menurut orang Jawa itu undefined term. Ya. Makanya dideskripsikan. Bahasa Jawa. Nanti kalau Anda baca sastra Jawa, ada deskripsi itu. Wong ayu kuwi yen apa? Tangane gandhewa pinentang. Gulune ngelung gadung, mripate ndamar kanginan, untune miji timun, drijine mucuk eri dan seterusnya ya. Nah, itu deskripsi toh. Nah, itu tidak didefinisikan wanita cantik adalah enggak, tapi ciri-cirinya disampaikan ya toh, dideskripsikan. Nah, itu nanti dalam matematik juga seperti itu. Nanti lupakan istilah tadi kalau nggak paham nggak apa-apa ya, itu tadi saya memberikan contoh ya. Nah, itu ada di sastra Jawa ya. Nah, di situ. Jadi nanti garis ya dideskripsikan, diceritakan sifatnya. Nah, garis itu bisa diperpanjang kedua arah, ya toh, tidak mempunyai ketebalan, itu dan seterusnya ya. Nah, itu nanti sifat-sifatnya pokoknya diuraikan semuanya. Akibatnya apa? Kalau ada bidang dipotong garis itu nggak berkurang, apanya? Luasnya ya toh? Karena belajar kan gitu ya. Ada bidang terus dipotong garis kan total sama ya. Bayangkan dengan pematang sawah itu bukan garis ya.
kalau ada warisan sawah terus diberi itu berkurang luasnya ya, karena kepotong untuk pematang itu ya. Nanti luasnya nggak separuh-separuh, itu ya sudah berkurang gitu ya. Nah, kalau di dalam, makanya kalau Anda belajar geometri dipotong itu tetap luasnya ya, di total tetap sama ya. Nah, kalau di anu berkurang itu. Apalagi kalau jadikan jalan, kurangnya banyak gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah, itu matematik lah seperti itu ya, apa? Nah, makanya nanti posisi kita dalam penelitian ya ke situ. Ya. Jadi makanya dalam matematik itu kita dalam meneliti itu kita harus ada something new. Sesuatu yang baru. Baru itu jangan artikan betul-betul baru ya. Baru dalam arti bisa saja komponen dari tadi ya. Jadi kita itu dalam matematik seperti membangun puzzle. Ya. Oh, bagian ini yang mau saya lengkapi ya. Nah, penelitian kita nanti hasilnya ditempel di situ, gitu ya. Nah, itu. Makanya, dalam penelitian matematik kita juga harus membaca hasil penelitian sebelumnya, ya. Nah, dari penelitian sebelumnya itu mana yang kurang, mana harus ditambahi, ya. Ide kita nanti di mana. Itu suatu kewajiban ya, biar nyambung. Nah, bahkan kalau yang penelitian sudah besar itu betul-betul bisa menciptakan objek baru itu nanti ya. Tapi saya yakin kalau di awal-awalnya agak ke situ ya. Jadi nanti penelitian Anda something new-nya adalah mencari yang sudah ada, terus nanti kita bagian mana yang akan kita tempeli, kita lengkapi, kita sempurnakan akan menjadi lebih ya, lebih sempurna di situ ya. Atau ada yang dipermak sedikit gitu ya, diubah sedikit dan seterusnya. Jadi kalau ya minimal penelitian S2 itu minimal something new-nya adalah ide modified-nya ya. Itu nanti ada atau ada komponen-komponen baru di situ ya. Nah, ini kaitannya dengan penelitian kita nanti menempatkan di situ. Oleh karena itu nanti sebagai tugas awal ya dalam sepekan ini mencari jurnal sebanyak-banyaknya ya yang berkaitan dengan minat Anda tadi ya. Nah, jadi minatnya jangan terlalu gede kelompoknya, jangan aljabar gitu ya. Nah, tadi sebenarnya aljabar sudah teori modul gitu kan nggak apa-apa, sekitar itu kan nanti dibuat apa. Lebih lagi teori modul dispesifikan lagi gitu ya. Nah itu silakan. Nanti perkara nanti mau bergeser nggak apa-apa ya. Nah jadi nanti dalam sepekan ini nanti sebagai bahan diskusi kita depan nanti Anda mencari jurnal ya. Nah sebagai dasar penelitian itu cari jurnal-jurnal yang terpercaya gitu ya. Nah, minimal yang terindeks ya. Ya itu ya. Bisa indeks Scopus, indeks WOS gitu ya, Web of Science ya, nah, yang sudah internasional gitu ya. Karena Anda nanti wajib publikasi. Nanti kalau yang dirujuk itu diragukan, nah ya, sekarang jurnal nasional pun juga banyak yang sudah terindeks ya. Nah itu, ya, saya yakin Anda semuanya sudah tahu cara mencari jurnal ya. Yang paling populer di mana? Science Direct ya, nah itu paling populer. Dan sekarang sudah banyak yang open access ya. Ya kalau sudah ada gambarnya, PDF-nya itu tinggal diklik aja di download ya. Nah, nanti kalau ada jurnal yang memang Anda butuh dan itu tidak open access, Anda bisa kontak ke Perpus. Nanti Perpus bisa mengusahakan ya. Jangan terlalu cepat Anda memutuskan bayar sendiri gitu ya. Nah, karena mahal rata-rata ya seperti itu. Kalau nggak open access, Anda bisa kontak perpustakaan. Saya perlu jurnal ini tapi ternyata tidak open access, nanti kalau Perpus memang punya linknya nanti bisa diusahakan free kan gitu ya. Karena Perpus kan mungkin melanggan beberapa jurnal yang mungkin tidak open access gitu ya. Nah itu. Jadi yang penting Anda cari aja. Ya, satu Science Direct. Kemudian yang kedua apa? Anda yang bisa digunakan. Sudah pernah tahu yang disebut ResearchGate? ResearchGate ya. Kalau sekarang Anda tidak hanya sebagai pengguna, saya sarankan Anda mendaftar. Nah, karena Anda sudah masuk ke komunitas peneliti kan ya. Nah, banyak keuntungannya. Toh mendaftarnya free di ResearchGate. Yang penting Anda sudah punya email official kampus ya. Jadi sekarang mendaftarnya pakai email UM. Nanti kalau Anda sudah pindah institusi setelah lulus S2, nanti bisa diganti email itu ya. Yang penting official emailnya. Jadi ResearchGate nanti cari. Ya nanti kalau kesulitan nanti
ditanyakan. Dan Anda juga bisa berdiskusi ya. Yang satu punya pengalaman. Saya yakin sekian banyak sudah ada yang pernah akses ResearchGate ya. Nah, keuntungannya apa ResearchGate? Itu nanti kita bisa ketemu komunitas peneliti ya. Nah, dan kalau Anda ketemu jurnal yang tidak open access di luar, nanti bisa melalui ResearchGate, Anda tinggal kontak langsung kepada yang authornya. Itu sudah ada tombol kliknya ya. Ada kemungkinan juga authornya sudah mempublikasikan naskahnya di ResearchGate, atau kalau dia hanya mempublikasikan abstraknya saja, itu bisa di request. Requestnya Anda nggak perlu buat email, cukup diklik ada request ya. Nah, terus nanti cari alasannya tinggal milih juga gitu ya, lebih praktis ya. Dan itu lebih diperhatikan nanti ya. Nanti kalau Anda minta tidak dilayani agak panjang, ngomong ke Pak Eri, nanti kalau yang minta orangnya beda, biasanya beda lagi ya. Nanti kalau yang minta student dengan yang minta dosen beda ya. Nah, tapi dicoba dulu Anda kan ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Seperti itu. Tapi tahap awal saya sarankan Anda daftar. Karena kalau sudah menjadi member dan tidak, itu beda nanti ya. Kalau hanya Anda melihat nanti permintaan itu juga sering diabaikan ya. Toh juga nggak bayar ya. Tinggal apply, yang penting pakai email resmi, nanti ada masuk ya. Nah itu, ResearchGate itu sudah saya sarankan. Kenapa? Nanti Anda sudah terekam di sana ya. Jadi data-data Anda, seandainya nanti punya publikasi sudah bisa dimasukkan ke sana. Terus nanti kalau pindah institusi ya tinggal ganti aja identitasnya, diganti. Tidak apa-apa. Banyak ya. Dan masih banyak lagi platform-platform yang lain ya, nanti untuk mencari itu. Yang penting cari aja sebanyak-banyaknya ya. Ya pokoknya sebanyak-banyaknya aja lah. Saya nggak membatasi berapa ya, seberapa mampu Anda cari gitu ya. Nah nanti terus kemudian nanti kita akan diskusikan bagaimana kita membaca jurnal gitu ya, untuk memenuhi tahapan-tahapan penelitian kita. Apakah sejak awal harus dibaca semua dan seterusnya. Nah itu ya harus ya. Oke, ada yang perlu disampaikan? Ini baru intro ya. Nah, ngantar ya. Nah, pengantar ya. Paling enggak Anda sudah punya bayangan apa itu matematik, terus kalau penelitian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ya mungkin Anda sudah punya bayangan, ya kita menyamakan persepsi ya. Ya sekarang ini mungkin kalau persepsinya berbeda ya karena kita di komunitas yang sama nanti harus sama ya. Nanti kalau beda persepsi bahaya nanti ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya sudah si pejarnya sudah jalan ya. Kalau sudah lebih enak nanti Anda ngupload dan sebagainya bisa lewat si pejar biar paperless seperti kan penghematan ya. Jadi nanti biasanya saya tugas-tugas apa itu dimasukkan lewat si pejar ya. Jadi lebih mudah. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Cukup? Cukup jelas ya? Nah, ya semoga ini membuka cakrawala dan tahu apa yang harus Anda lakukan gitu ya. Nah, sehingga target Anda misalnya segera lulus ya tercapai gitu ya. Karena salah satu yang menentukan adalah hasil risetnya ya. Oh ya, pesan saya nanti kalau ada peluang kerjasama penelitian dengan dosen, terima aja, itu lebih mempercepat ya. Apalagi kalau yang ngajak pembimbingnya gitu ya, itu biasanya topiknya disesuaikan ya. Biasanya mahasiswa yang penelitian bareng dosen lebih cepat karena dipaksa ya, harus segera selesai. Karena dosen kan penelitiannya juga harus target waktu selesai ya gitu ya. Nah itu ya, paling tidak nanti semester 3 itu Anda sudah publikasi gitu ya. Bahkan ada yang masuk semester 2 itu sudah publikasi ya. Ini yang masukan semester genap kemarin, ada satu orang yang penelitian dengan saya, ini sudah hampir jadi anunya papernya. Semester kedua sudah, masuk semester kedua sudah ngerjakan papernya ya. Nah itu, seperti itu nanti akan cepat ya. Kalau Anda ikut penelitian ya, kalau yang sekarang ikutnya nanti Januari ya. Ya, tapi bisa membantu paling nggak semester ketiga ya. Kedua akhir atau ketika awal sudah publikasi cukup ya. Oke, selamat bekerja, mudah-mudahan lancar ya yang dikerjakan. Sampai ketemu lagi Senin pekan depan ya.
Jangan lupa dicari jurnalnya ya sebanyak-banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.